A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Fakta Sejarah. Masih seperti biasa. Kali ini Mimin mau bawain cerita horor dari Agil R. Saputra. Kalian bisa follow akun Twitternya ya. Linknya udah Mimin sediain di deskripsi. Yuk langsung aja ke kisahnya. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Ini adalah pengalaman dari Mas Agung, seorang pewaris jarik lurik dalam tanda kutip dari kakeknya. Yang masa hidupnya beliau adalah kolektor kain jarik, yang pasti bukan kain jarik biasa. Ada yang dulunya pernah dipakai oleh orang-orang penting seperti tokoh-tokoh nasional. Karena mungkin jarik seperti itu semakin jarang, di tahun 90-an beliau mulai mengoleksi jarik lurik bekas penutup orang meninggal. Entah apa motivasinya ya, tapi koleksi beliau yang jenis ini semakin banyak. Dan berikut kesaksian dari Mas Agung. Nama saya Agung. Saya berumur 34 tahun. Kakek saya, almarhum Slamet Purbo Trengginas, beliau meninggal tahun 2011 lalu di usia 102 tahun. 2 tahun sebelum kakek meninggal, saya sekeluarga memutuskan pindah dari Bantul ke Temanggung. Saya masih kuliah di Jogja saat itu, walau pulangnya jadi lebih jauh dari yang tadinya di Bantul jadi ke Temanggung. Saya cukup senang karena kembali ke rumah masa kecil saya dibesarkan. Alasan kami pindah adalah merawat kakek yang sudah sakit-sakitan. Maklum, nenek udah meninggal 10 tahun yang lalu, dan kamilah keluarga terdekat. Ibuku anak terakhir, dan kakak-kakaknya atau pade-budeku semua berada di luar Jawa. Dalam 2 tahun itu saya paling 2 atau 3 hari di Temanggung, sisanya saya di Jogja kuliah. Di tahun 2011, sekitar 3 minggu sebelum kakek meninggal, kuliah saya selesai dan saya diwisuda. Sekitar jeda 6 bulan saya masih nganggur. Otomatis saya lebih banyak menghabiskan waktu di Temanggung. Sebenarnya saya udah tahu sih kalau kakek itu kolektor jarik, karena waktu saya kecil juga suka ngeliat kakek dan temennya ngobrol-ngobrol di ruang tamu sambil saling memamerkan kain-kain jarik yang dibawanya. Pak Trimo adalah orang yang ngurusin kebun kopi milik kakek dari dulu. Nah, ternyata beliau jugalah yang suka ngebantu kakek ngurus kain-kain jariknya, apalagi sejak kakek sakit-sakitan. Dan 40 hari setelah kakek meninggal, Pak Trimo ngomong ke saya soal jarik ini. Iki nyong oleh weling saka jenate Mas Ginas. Weling nopo to Pak Mo? Dhisik sewulan sadurunge Mas Ginas ambruk, deknen weling karo nyong. Munine ngene iki. Sesuk nek nyong ra ono, jarek-jarek iki kena Agung ya. Terus damel nopo nggih? Hormatine pripun? Beliau pun meneruskan pembicaraannya. Sesuk tak warai carane ngrumat, iki jarek-jarek ora sembarangan. Mas Ginas yo ngomong, nek pancen butuh lan ono sing tuku, didol ora apa-apa kok, nek kepepet lo ya. Jadi, intinya karena itu bukan jarik biasa, Pak Trimo ini mau ngajarin saya cara-cara merawat jarik-jarik itu. Dan kalau saya emang kepepet dan ada pembeli jarik ini boleh kok dijual, tapi harus kepepet, gak boleh buat bisnis, misal berburu jarik untuk mencari keuntungan. Udahlah, kita ngomong panjang lebar. Sehari kemudian, di sore hari, Pak Trimo menemui saya di rumah. Sebelumnya, seperti ada sedikit perdebatan kecil dengan ibu saya, dan Pak Trimo yang intinya ibu saya sedikit kurang setuju. Kenapa bukan saya saja? Kenapa kok anak saya? Intinya ibu sedikit kesal kalau saya harus diribetin, karena mungkin saya masih terlalu muda saat itu. Tapi Pak Trimo menjelaskan, ini cuma soal kepemilikan. Intinya, menurut saya, jarik-jarik ini jadi milik saya. Soal nanti ngerawatnya kita bisa bareng-bareng. Pak Trimo cuma melaksanakan mandat dari mendiang kakek saya. Gitulah akhirnya, ibu saya paham dan membolehkan. Nah, dikeluarkanlah semua jarik-jarik milik kakek saya. Ada sekitar 30-an jarik. Saya lihat-lihat dengan ibu saya dan Pak Trimo. Pak Trimo mulai menjelaskan satu persatu. Ada yang pernah dipakai Bung Karno, Kiai Subhi, Sri Sultan, dan kebanyakan warisan juga dari kakek buyut saya.
Di antara jarik-jarik itu ada satu jarik yang sepertinya dipisahkan, terlihat berbeda. Jarik itu diikat 4 simpul dengan potongan kain kafan. Saya bertanya kepada Pak Trimo, "Sing niki jarik napa Pak Mo? Kok ditaleni mori?" "Oh, iki tinggalan sekok yang purba buyutmu Mas Agung." Ibu saya memotong pembicaraan. "Oh, iki sing sok diagem Bapak nari blendrongan jaman aku cilik to Kang Trimo?" Oh, bener. Jadi kakekku dulu adalah seniman blendrong, sejenis tarian Jawa kesenian di desa tempat saya tinggal yang biasanya dipadukan dengan tarian kuda lumping. Setelah itu Pak Trimo mengambil 3 jarik dan diberikan ke tangan saya, sebagai simbolis kalau jarik-jarik ini sekarang menjadi hak milik saya sepenuhnya. Waktu pun berlalu. Setiap salapan dino atau 35 hari sekali, jarik-jarik ini dicuci. Saya tidak terlalu terlibat dengan perawatan itu. Walau sudah menjadi hak milik saya, tapi yang merawat semua jarik-jarik itu tetaplah Pak Trimo dan ibu saya. Sesekali saja kadang saya membantu. Sampai di suatu hari, Pak Trimo datang dengan seorang bapak-bapak. Pak Trimo menghampiri saya yang sedang santai di ruang belakang. "Mas, ono uang saya ketemu jenengan." Wajah Pak Trimo terlihat masam. "Ajeng perlu nopo to Pak Mo? Wes tak kau temoni sik, bendang rampung. Cangeyel kok kae." Saya pun menemui bapak-bapak itu. Dia sudah duduk di ruang tamu. Kita berjabat tangan. Pak Trimo duduk di kursi samping saya. Dengan sedikit canggung saya pun bertanya, "Wonten menapa nggih Pak?" Sambil menoleh ke Pak Trimo yang mukanya masih masam. Sepertinya Pak Trimo tidak begitu suka dengan orang itu. Orang itu pun mulai bicara dan menjelaskan. Jadi dia adalah teman kakek saya, sesama kolektor jarik, asal beliau dari Purwodadi katanya. Dilihat dari perangainya, dia sedikit menyebalkan memang, agak sombong. Dia mulai menceritakan baju yang dipakainya, yang katanya dibuat dari jarik yang pernah dipakai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Katanya sih. Setelah ngobrol panjang lebar, ternyata orang itu mau membeli salah satu kain jarik kakek saya. Saya tanya dong, "Jarik engkang pundi to Pak?" "Sing kawung iku lho Dik." Saya mikir apa yang itu ya, tapi waktu itu saya benar-benar gak paham nama-nama motif batik jarik. Saya pun bertanya kepada Pak Trimo, "Sing pundi to Pak Mo?" "Jo, tak cukup ke." Pak Trimo dan saya masuk ke dalam untuk mengambil batik itu. Saya dan Pak Trimo masuk ke kamar, membuka lemari tempat penyimpanan jarik-jarik itu. Benar dugaan saya, diambillah jarik lurik itu yang diikat simpul dengan mori atau kain kafan itu. Sembari memberikan ke tangan saya, Pak Trimo ngomong, "Kuwi wong wis bola-bali arek tuku jarik iki, tapi simbahmu rak tau gelem. Mengko meh dimar pira wae, nek iso ditolak wae. Nyong wedi nek ana apa-apa, mergane jarik iki seje karo liyane." Saya pun mengiyakan perkataan Pak Trimo. Kami berdua keluar sambil membawa jarik itu ke ruang tamu. Ternyata ibu sedang ada di situ menyuguhkan minuman dan makanan kecil. Ngobrol basa-basi lah. Tapi setelah saya duduk, tidak lama kemudian ibu saya masuk ke dalam lagi. Dan sembari berjalan ke dalam, ibu seperti mengkode lewat gerakan bibir dan matanya, sambil menyenggolkan nampan yang dibawanya. Walaupun tidak jelas, tapi saya paham kalau itu adalah kode ketidaksetujuan. Pak Trimo pun membuka temali di jarik itu dan menyodorkan ke orang itu. "Jarik niki kula mahari angsal boten Dek." "Wah, engkang niki niku tinggalane Mbah Buyut. Rencanane boten ajeng kula sade. Kula wani dhuwur lho, luwih dhuwur tinimbang tawaran kula riyen." Jadi intinya orang ini benar berani nawar harga lebih tinggi daripada tawaran dia dulu waktu kakek masih ada. Dan perangai bicaranya membuat saya sedikit kesel. Sombong banget soalnya. Karena kesel, saya ngomong aja ke orang itu, "Wonten pinten tau Pak?" 150 juta cash. Sembari dia mengeluarkan uang di dalam tas yang dibawanya. Gila nih orang, batin saya. Apa istimewanya jarik ini? Namanya manusia ya. Saya sempat tergiur dalam hati saya. Wah, lumayan ya ini. Tapi saat itu juga Pak Trimo menyenggol kaki saya sambil mengurutkan dahinya. Astagfirullah. Dalam hati saya, mungkin ini kesalahan saya. Saya tidak menolaknya, tapi saya malah bicara ke orang itu sambil terbata-bata. Tak pikir-pikir rian nggih, Mbak. Hari sudah mulai petang. Orang itu pun pamit.
Sambil memberikan nomor teleponnya, orang itu berkata, "Ngenjang, ngabarin gede." Dia pun pulang. Saya dan Pak Trimo masuk dan meletakkan jarik itu ke tempat semula. Kita pun ngobrol-ngobrol menceritakan orang itu tadi. Ternyata emang dulu kakek gak suka dengan perangai orang itu. Singkat cerita, sehabis Isya, Pak Trimo pulang. Saya ngopi-ngopi di ruang tamu sendirian, sambil sekali memikirkan kejadian tadi, dan terbesit lagi. Sesaat sepertinya, saya tergiur dengan tawaran orang itu. Tapi saya tepis lagi pikiran itu. Sekitar jam 10-an saya tidur dan terbangun di tengah malam karena pengen kencing. Dengan mata sayup, saya berjalan ke kamar mandi. Saat melewati ruang tengah, saya mendengar suara cepet. Seperti kain basah yang dikepak-kepakan gitu. Seperti meriskan kain sebelum dikaitkan di jemuran. Suaranya memang dari pekarangan belakang tempat kami menjemur pakaian. Mungkin ibu, karena memang biasanya beliau suka nyuci malam-malam. Tapi jalan menuju kamar mandi itu melewati kamar ibu saya dan terlihat kamar itu terbuka. Otomatis secara tidak sengaja saya melihat dong siapa saja di kamar itu. Dan pas saya lihat, ibu sedang tertidur. Langkah saya terhenti. Siapa yang sedang menjemur pakaian di belakang? Tidak lama kemudian, suara itu ada lagi. Karena saya penasaran, saya ingin tahu siapa itu. Jadi di dapur belakang ada kaca nako, yang mana dari situ bisa terlihat tempat jemuran di pekarangan belakang. Saya mencoba berpikir positif kalau itu adalah suara kepakan sayap ayam, bebek, atau bahkan maling. Saya ambil linggis buat jaga-jaga kalau itu maling. Dengan mantap saya berjalan ke dapur, mendekati kaca nako. Dengan sedikit menunduk, saya perlahan memfokuskan mata ke tempat jemuran itu. Dan benar di situ ada orang. Wanita telanjang bulat, rambutnya panjang, tapi berdiri membelakangi saya. Memang benar dia sepertinya sedang mengepak-ngepakkan kain yang basah. Di situ bulu kuduk saya berdiri, tapi kaki terpaku tidak bisa bergerak. Sosok itu mengepakkan kain basah yang dengan perlahan memutar badannya sambil masih mengepakkan kain basahnya. Mulai dari sini nih mulai seru. Jangan kemana-mana ya, tetap di Fakta Sejarah. Kita sambung besok ya. Waktunya maaf banget nih telat. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.